terbuka umum gitu. Dan di dalam sana ada aku, ada adik aku sama dia. Ada Roh Kudus juga. Iya. Terus Mati nih Ja. Terus akhirnya mau nggak mau juga aku bilasnya lepas baju semua. Oh mama, lepas baju. Kadang tuh kalau misalnya gosokin, pantatnya ditepuk sama. Oh mama, tepuk pantat. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Oh no, please my boy. Tidur. Biasanya kita nganter, papa itu nganter dia khotbah. Oh khotbah, cici khotbah. Oke, silakan ditetap ya 20 sedikit lagi teman-teman. Kita mulai ajaran kasih bereaksi. Kita buktikan ya, ini sudah dipublish lebih dulu oleh Richard yang tadinya kita udah tahu, tapi ternyata beliau lebih dulu untuk memberikan kemudian lebih dulu informasi terkait dengan rahasia gereja gitu. Ayo ditetap sedikit lagi 33, naik lagi nanti 34, terus teman-teman, terus viralkan sebanyak mungkin biar semua orang tahu bahwa mereka yang selama ini munafik, menghina Rasulullah, menghujat Rasulullah, mengatakan Islam itu agama cabul dan seterusnya, ternyata teman-teman mereka jauh lebih hebat. Sesuai dengan tuduhannya, ternyata pelakunya adalah mereka, bukan semuanya tapi sebagian, dan apesnya mereka itu justru diwakilkan oleh tokoh-tokoh agama. Kemana Roh Kudusnya gitu ya? Bukankah Roh Kudus itu membimbing manusia kepada jalan yang benar, membimbing manusia kepada jalan yang jalan yang menuju kepada keselamatan. Tapi faktanya kagak itu loh. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian membimbing manusia ya kepada jalan kebenaran, mengajak manusia kepada jalan kebenaran melalui pengajaran Roh Kudus yang mana dituangkan di dalam Al-Quran. Litubayyina linnasi, apa yang datang untuk seluruh umat manusia, semua diuraikan dalam Al-Quran. Bukan datang ke orang per orang. Kalau datang ke orang per orang, maka tak ada orang Kristen yang melakukan pencabulan. Tak ada, tidak boleh. Karena itu Roh Kudus ada pada dirinya. Nah itu yang jadi masalah sekarang. Tapi faktanya kan kagak. Oke, kita naikkan Bang Zuma. Oke, teman-teman sekalian, suara saya kedengaran? Bang Suma sudah naik tuh. Kita suruh Bang Suma buka kamera ya, biar dua natsur ya. Halo Bang Suma, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sudah nonton podcastnya Dr. Richard? Terkait apa? Terkait dengan malaikat yang datang ke tempat ibadah kencingin jemaah. Ya, viralkan ya teman-teman. Di situ diterangkan bahwasanya ada orang suci mengencingi jemaahnya. Ya, kita ulang lagi ya, mumpung ada Bang Suma di sini. Sabar teman-teman, jelaskan suaranya ya. Iya jelas. Nah, kita mulai lagi. diduga dilakukan oleh Pak Pendeta ya. Suaranya gimana? Kedengaran nggak? Jelas nggak suaranya? Saya baca dulu kali ya. Ini seorang pendeta di Blitar, katanya pendeta besar yang melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang Suaranya gimana? perempuan. Anak-anak ini adalah saudara kandung dan mereka berusia 7-16 tahun. Pendeta ini melakukan pelecehan, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak ini selama bertahun-tahun. Anak-anak ini akhirnya melaporkan pelecehan seksual ke polisi, namun orang tua anak ini mencabut laporan karena takut kepada pendeta karena mendapatkan ancaman.
Dan hari ini narasumber saya, korbannya langsung, adiknya, umur berapa? Ada yang umur Enggak, kamunya umur berapa? 16 tahun. 16 tahun, oke. Aku panggilnya apa nih ya? Mawar. Semua panggil Mawar. Bapaknya? Melati. Oh, bukan. Agus Ibrahim. Bapaknya atau siapanya? Oh, saya orang yang membongkar kasus ini. Oke, yang bantu untuk membongkar kasus Iya, ini. saya yang Oke, ini saya ada baca laporan polisi, ada pengakuan, ada perjanjian damai, dan ada kronologi. Saya pengen tanya dulu, Tan Kian Do itu siapa? ayahnya. Kejadiannya di berita, boleh cerita nggak? Kejadiannya bagaimana sih? Siapa yang pengen cerita? Tapi sebelum kita mulai ya, karena kamu di bawah umur, kalau ada yang kamu nggak berkenan sampaikan, nanti boleh sampaikan ke saya. Jangan, nggak usah dipaksakan. Semampu kamu saja, karena tujuannya pengen, tadi kan kalau sebelum kita ngobrol di sini tujuannya pengen Gimana, teman-teman? ini pengen Gimana? Ya, nanti sesi-sesi di mana pengakuannya baru kita tayangkan lagi ya. Yang pada intinya kemudian adalah apa yang mereka suarakan selama ini, ajaran kasih, ajaran ya mereka punya Roh Kudus masuk ke dalam tubuh mereka, kemudian Roh Kudusnya membimbing mereka kemudian. Tapi faktanya kayak begini. Gereja ya, itu Nah, aku nih. itu dipanggil buat mijat. Biasanya kan kita Tak disuruh dengarkan pijat, ya. pijat kaki, terus nanti Dikasih uang gitu kan. Kamu pendeta? Iya. Dia tuh Kamu tuh sebagai apa sih? Umat atau sebagai apa? Enggak gini. Supaya gambarannya, ayahnya kan driver. Oke. Dengan adiknya jadi 4 orang kan, bersaudara 4 sama ayahnya itu diberi satu ruangan untuk tempat tinggal mereka di belakang gereja. Oke. Pendetanya ada kantor, ada ruang kerjanya di dekat situ. Oke. Oh, ini tapi ini gerejanya punya si pendeta ini. Iya betul. Oke. Jadi tapi rumah pendeta bukan di situ, rumahnya di tempat lain. Oke, tapi gereja itu punya pendeta tersebut, dan pendeta tersebut pendeta kepala pendetanya, Iya. Dia artinya gembala sidangnya. di situ. gembala sidangnya. Oke, dan dia punya supirnya adalah bapaknya, dan Iya. anak-anaknya juga difasilitasi tinggal di sana semuanya. Sekolahnya pun ya support gereja. Di support gereja, baik dong berarti bapak pendetanya. Ya baiklah. Itu nama pendetanya. Nah, kapan Jadi dikatakan katanya baik pendeta. Nah, kelas 7 semester 2, berapa Nih. tahun yang lalu itu berarti? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, oke. Kelas 1 SMP. Satu SMP? Iya. Oke, dia sering datang minta kamu pijit? Iya, dia biasanya telepon aku ke kantornya, minta dipijitin gitu, Oke, pijitin apa? kaki sama tangan. Oke, pertanyaanku, papa tahu nggak? Papa tahu kalau aku mijitin dia. Oke, dan papa biarin aja. Ya, papa kan nggak ada mikiran aneh-aneh. Jadi dia pikirnya ya udah itu kan dianggap anak sama ayah. Jadi juga mereka juga biarin aja gitu, senang-senang juga. Anak-anak juga kayak kelihatannya baik-baik aja. Jadi dia nggak ada curiga sama sekali. Oke, dan kamu pijit apa? Bagian kaki, paha, bagian telapak kaki, sama tangan. Oke, terus? Terus udah itu aja. Iya, ceritanya dari pijit itu ada sesuatu hal yang lain atau bagaimana? Pijit Kaget pas itu aku sendirian pendeta dipanggil pijit buat pijit. panas. 30 menit kemudian tuh dia tiba-tiba buka omongan. Dia tuh nawarin, Nah, dengerin, karena di situ posisi aku nggak ada HP dengerin, dan aku butuh banget buat sekolah. dengerin. Teman-teman aku udah punya, aku nggak punya. Aku Dengerin, kan nggak pernah teman-teman. bilang, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Terus nanti Dengerin. mau minta papa buat tambahin gitu, nggak banyak lah. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Iya. Payah. HP 3 juta. Tapi kamu mau enggak?
ibu jari kaki aku masukkan ke lubang hidung kamu. Alamak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ibu jari kaki dimasukkan ke lubang hidung anak kecil. Gimana dong? Parah ini teman, parah. Lanjut lagi ya, kita dengar ya. Itu kan masa awal langsung begitu. Iya. Langsung. Oke, awalnya langsung seperti itu. Dan kamu nolak? Aku nolak. Oke, terus dibilang apa? Dia bilang alasannya bagus gitu, berarti nggak murahan gitu dia bilang. Terus sampai di sana? Sampai di sana udah percakapan itu berhenti, aku juga udah nggak dengerin dia ngomong apa-apa lagi. Aku lanjut mijit terus habis itu aku Kencangin keluar. tap-tap layar. Nggak berserang beberapa hari dari itu, terus dia Kencangin tap-tap layar, mulai teman-teman. Aku juga nggak tahu. Biar Indonesia tahu. Dibilang juga. Jahilnya apa jahilnya? Awal-awal dia cuma rangkul-rangkul doang sih, kayak ya itu Asik. wajar ya, mungkin kalau papa anak, aku juga nggak ada niatan lain mikir yang aneh-aneh keluar. Jadi ya udahlah rangkul, papi juga, papa aku kandung juga sering rangkul aku, jadi ya udahlah. Rangkul Papi nih. makin lama makin kesini kok dia berani kayak megang bagian-bagian sensitif aku. Asik. Memang nggak sengaja atau memang sengaja pegang? Nggak Nggak sengaja. tahu ya, soalnya itu Hilap. aku ingatnya kejadiannya awal mau mungkin pas di kolam renang. Aku tuh sering diajak kolam renang itu sama Mama. adik-adik. Biasanya kan kita per minggu 2 kali ke kolam renang buat refreshing lah ya Hilap. istilahnya, biar ototnya nggak terlalu kenceng atau apa. Otaknya kenceng, bukan ibu jari kaki yang kenceng. 10 putaran. Awal-awal aku nggak bisa renang, soalnya kan masih baru-baru juga belajar renang. Oh, Tiba-tiba tuh pas muter ada bundaran itu buat asik. apa ya namanya, Apa ya? tanjakan kaki kita gitu supaya nggak Oh, mama. merosot ke dalam. Nah itu Kaki ke dalam. pas muter itu dia tiba-tiba nyelam nangkep aku, dipeluk aku juga. Terus dia injek gitu kan, diinjek sama kakinya dia ditenggelam. Oh, mama. Terus dia Oke, dan tindakan kamu? melawan. Aku sampai menangis di kolam renang dan itu posisinya ada orang. Tapi nggak bisa, dia tetap kayak ketawa-ketawa kayak Ketawa-ketawa. kan, dan teriak-teriak gitu. Teriak-teriak. Tolong. Setelah dari situ kamu ada ngadu nggak? Nggak ada. Oke, aku pengen tanya, kenapa kamu nggak ngadu? Kan itu kan Karena sesuatu enak, hal yang Paman. sensitif untuk kamu. Tadi kamu juga bilang kamu nangis. Nah, berarti Enak Paman. Aku takut, soalnya di situ aku posisi kan dibantu sama gereja. Kalau aku bilang papa itu orangnya emosian, pasti nanti mereka jadi berantem. Takutnya ke situ. Mungkin juga nanti ada mungkin hantam-hantaman juga bisa. Jadinya aku juga mikir nanti sekolah aku gimana, adik-adik aku juga nggak bisa makan, nggak bisa sekolah gitu kan. Aku pikirannya ke situ, jadi aku nggak ngadu, aku milih. Nah, Payah ini teman, payah ini, payah ini. Kolam renang tuh ceritain aja nggak apa-apa. Payah ini. Serem itu. apa itu di kolam renang? Kolam renang, serem. Ya, yang itu setelah kejadian semua itu kan berlanjut terus tuh, nggak di kantor, nggak di satu tempat doang, sebenarnya bukan di Blitar doang. Oke. Masih banyak beberapa tempat Oh, mama. seperti Sarangan, Oh. Magetan, Oh. pernah di Wonogiri juga. Oh, Wonogiri juga. Asik. Ngapain? Tidur. Itu biasanya kita nganter, papa itu nganter dia khotbah. Bikin Oh, khotbah, cici, khotbah. jalan-jalan gitu. Khotbah nih ye. Nah ya udah dari situ awal mula kejadian itu kejadiannya ke aku doang. 1 tahun itu ke aku doang, 1 tahun setengah. 1 tahun Terus setengah. tiba-tiba mereka adik-adik aku juga kena tiba-tiba. Oh, adik-adiknya juga. Pura. 1 tahun dia kenanya. Oke, diapain?
Diapain lagi? Sama kayak aku. Seperti kayak di kolam renang. Iya. Oh mama Udah mandi itu loh, Oh mandi iya, yang curang. mandi. Ya mandi itu juga pernah kayak kita renang. Hah? Terus? Renang itu kita mandi itu kan kita posisi anak-anak nggak bawa sabun, sampo, semua. Ini yang lucu nih teman-teman. Ini yang lucu nih, lucu. Kita sampo sabun itu nanti dia pakai duluan nih, terus nanti kita pakai juga di Oke. kamar mandi yang beda. Tapi ini enggak, jadi satu kamar mandi. Oh mama. Oke. Awalnya di pancuran luar, Oh. jadi di pancuran di luar itu, jadi orang lain kan melihat nih kita lagi belas. Iya. Terus nggak lama, alasannya pancurannya sih diperbaikin, rusak gitu. Oh, Jadi, lalai. ke dalam kamar mandi. Oh, mama. Kita nggak ikut, nanti nggak diajak renang lagi. Iya. Gitu kan. Tapi kan ada kamar mandi cowok cewek kan? Jadi kamar mandi Enggak, itu campur. oh campur. Maksudnya Oke. beda, nggak ada Oh, tulisannya mama. cowok, Oke. terbuka umum gitu. Dan di dalam sana Ada aku, ada adik aku sama Ada dia. ada Roh Kudus juga. Iya. terus Hai. Awalnya Mati nih, Ja. aku pakai baju pas bilas, tapi dia tiba-tiba tuh pernah ngomong, ngapain sih kayak sama siapa aja gitu kan, orang Maksud udah lo? biasa lihat gitu, dia bilangnya gitu. Maksud Terus lo? akhirnya mau nggak mau juga aku bilasnya lepas baju semua. Oh mama, lepas baju. Itu apa ya, gosokin tiba-tiba tuh gosok-gosokin badannya adik aku, yang aku yang paling kecil, yang bapak anak gitu kan aku. Tapi yang lain juga iya, digosokin dari punggung sampai pantat. Terus kadang tuh kalau misalnya gosokin pantatnya ditepuk sama. Oh mama, tepuk pantat. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Oh, ulang. Ini harus diulang ini. Ulang. Bahaya ini kalau nggak diulang. Apa dia bilangnya tadi? Kalian empat ini juga Terus nggak lama, alasannya pancurannya sih dikebaikin, rusak. Ulang. Bagus itu tadi. Ke dalam kamar mandi. Kalau kita nggak ikut, nanti nggak diajak renang lagi, gitu kan. kan ada Terus. kamar mandi cowok cewek kan? Jadi kamar mandi Enggak, itu campur. Oh campur. Es buah, es campur. Oke. Terbuka umum gitu. di dalam sana? Jualan es Ada buah. aku, ada adik aku sama dia. Semua Oh, komplit. makan es campur Iya. sama Terus, adik-adiknya. lalu? Awalnya itu aku pakai baju pas bilas, tapi dia tiba-tiba tuh pernah ngomong, ngapain sih kayak sama siapa aja gitu kan. Oh, Orang iya. udah bisa lihat gitu, dia bilangnya gitu. Terus akhirnya mau nggak mau juga aku bilasnya lepas baju semua. Oh, no. Nah, dia tuh apa ya, gosokin tiba-tiba tuh gosok-gosokin badannya adik aku. Adik aku yang paling kecil, malah bapak anak gitu kan. Oh iya. Tapi yang lain juga iya, digosokin sama dia dari punggung sampai pantat. Kadang tuh kalau misalnya gosokin, Kok pantat? pantatnya ditepuk sama dia, terus Oh mama. tangannya tuh sampai nyegrok ke dalam gitu. Apanya itu? Apanya? Aku sampai pernah aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Oh no! Please my boy! Oh no! Oh yeah! juga bapak. Waduh, Dia juga. ada yang dikencingin. No, please, please. Dek ya. Ini kejadiannya di Tidak. kan di hari yang pertama, Aku mau nangis, kan di hari yang juga mau tertawa. Awalnya aku nolak Kak. Ya aku ditaruh. Gila, pendeta kencingin orang. Aduh, gimana ini? Pendeta kencingin jemaat, bro. Astagfirullahaladzim. Aku juga kan takut diancam-ancam sama dia juga. Oh, diancam. Jadi aku ya udahlah terpaksa ikut. Dia katanya kalau misalnya kamu nggak ikut renang udah nggak usah ikut renang sekalian sama sekali. Oh, mama, disuruh kencing berjamaah. Kalau
itu memang nggak bisa lurus gitu kan. Jadi Aduh, parah ini. harus sama tulang-tulang aku. Jadi aku tetap Oh, tulang-tulang. Dan tapi apa yang dilakukan kamu itu buat kamu nggak nyaman. iya. Aduh, panas saya. Kamu pernah Panas. dengan siapa? Dengan papa? Dengan orang lain di tempat kamu? Nggak pernah. Lanjut apa lagi? Pernah langsung kan itu modus ya kalau saya ngomong ya. Dokter Modus Richard pelecehan juga ini seksual kepo kali menambah, nih, kepo kali. lebih dari sana dia masih mencoba, mohon maaf, ngajakin kayak gitu punya berhubungan dengan dia atau apa. Aduh, kepo kali nih orang. Aku cuman di situ doang kalau yang dia ngajakin pas awal-awal aku. Pijet ya. Iya pijat. Terus bermula dia terus jahilin aku gitu. Terus sampai kapan ya? Kalau nggak salah Astagfirullah. dia itu Astagfirullah. pas doa malam. Jadi di gereja. Doa malam. Halu muda, doa malam, tikam pantat. Kalau doa malam itu setiap hari 10 dan 10 Doa malam di pantat. anak-anak ya kak ya HP dibatasin karena bisa tidur kan ya udahlah nyala-nyala. Pusing aku. Mereka nih doa nih sama aku dia sama yang doa itu mereka penyembahan nyanyi nangis 30 menit dari itu aku dengar dari luar kamar. Nah, seru ini. Kan takut nih ya. Nah, kayak film Angling Dharma. Pura-pura tidur. HP aku taruh, aku pura-pura tidur dan itu kamarnya posisi gelap. Ada aku udah tidur. Kasur kita tingkat 2. Aku sama yang nomor 3 di bawah, yang nomor 4 sama nomor 2 di atas. Tiba-tiba dia ada masuk. Masuk. Pikir cuma ngecek doang kan. Masuk. Anak udah tidur apa belum kan. Takutnya belum tidur nanti besok istilahnya melangkong, nggak bisa bangun pagi. Masuk. Tiba-tiba tuh berdiri agak lama. Ya, terus? Dia duduk, nggak bersandar dari lama duduk. Nggak tahu dia nengok-nengok doang gitu. Terus habis itu dia tiba-tiba meraba payudara aku. Oh, gol! Oh, mama! Oh, yeah! Keren! Masya Allah! Manrasai. Apa ya kak? Nggak ada kekuatan di situ. Aku kayak, kok selama ini berarti gini ya? Apa dia doa atau nyolong gitu buat kayak gitu ke aku. Terus tiba-tiba juga gak lama dari pegang-pegang payudara aku tuh celana aku dibuka kak. Alat vital aku. Oh my God! Atau mencoba memasukkan. Ibu jadi kaki. No. Dia ditulisin gitu loh kak. Dia gosokin tangannya ke alat vital aku. Oh my God! Pura-pura tidur. Masih pura-pura tidur. Iya, dengan keadaan terlentang. Aduh. Aku udah kayak Kenapa kamu nggak bangun atau paling nggak kamu mergokin? Enak. dan itu nggak kayak pindah posisi lah ya supaya dia mungkin maunya tapi nggak lama dari itu juga dia pergi sendiri gitu, dia keluar dari kamar. Jadi aku sebelum mau pindah posisi itu dia udah keluar. Dan reaksi kamu tetap pura-pura tidur. Iya, nangis. Karena kamu Oh my God! Pura-pura tidur dia. Oh no. Mati meja. ini kronologis dibuat oleh Pak Pendeta. Pendeta tersebut yang buatnya. Oke, berarti beliau sudah mengakui juga. Iya, dia Capek, istirahat dulu. nilai juga dan Kamu hadir. aku hadir cuman tapi di bagian Istirahat dulu, teman. Pusing aku. Aduh, parah ini, parah. Gimana ini teman-teman? Lemas aku langsung. Aduh.
Pening aku. Ini sudah mau sholat Jumat ini. Gila. Aduh. Bagaimana ini? Aduh, Habib peteng-peteng gimana ini pendetamu Habib peteng-peteng? Aduh. Parah ini, parah. Teman-teman yang lemah syahwat yang menyimak ini, ya utamanya jemaat-jemaat, tolong mandi besar ya. Mandi junub ya. Mandi ya teman-teman, mandi. Aduh, hei, apa yang dicabut? Aduh. Tapi ada yang menarik. Kita belum selesaikan ya teman-teman. Terakhir kita ambil ini dulu. Pijat kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia Ulang lagi ya. kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Iya. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang dia kencingin aku. Oh, kencingin aku, my cerot. Parah. Gitu ke aku. Parah. Tiba-tiba juga Astagfirullahaladzim. Ulang lagi, sekali lagi, habis itu kita tutup. Dibuka tangannya biasanya kan kita disuruh pijat kaki terus nanti dikasih uang gitu kan. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Oh my god. Aku nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia datang dia kencingin aku. Allah, boy. Udah. Iya, apa dia Udah. Diam. Malamnya makan pete, makan babi, makan anjing. Siangnya, malamnya kencing jemaat. Ajaran kasih. Aduh, ya gimana nih ajaran kasih si beleng-beleng gimana? Si peteng-peteng, peteng-peteng. Agamamu ini gimana peteng-peteng? Aduh, parah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk mempertontonkan ajaran kasih tapi hoax. 4 bersaudara usia 7 tahun. 7 tahun. Ada yang berapa tahun tadi? Yang paling tua itu usia kelas 1 SMP itu usia berapa tahun? 13 tahun. Dihabisin sama seorang pendesta. Ya, pendesta menghabisin 4 putri bersaudara. Ada yang dikencingin, ada yang ditepuk pantapnya, ada yang parah kali. Ya udah, ya kita tutup dulu teman-teman. Viralkan sebanyak mungkin, viralkan. Yang pada intinya tidak mungkin orang yang di dalam dirinya memiliki Roh Kudus melakukan hal yang tersebut. Yang benar adalah Roh Kudus datang mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kemudian ajaran Roh Kudusnya ditaruh di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang bertanya tentang kebenaran, tanya ke Al-Quran. Bukan Roh Kudus dalam diri setiap manusia, enggak. Buktinya itu tadi. Berarti yang datang kepada mereka bukan Roh Kudus, tapi roh halus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah sang bintang timur. Oke, kita tutup ya. Hilal bin Sakar makan korban, bintang timur makan korban, terbukti. Oke, pamit. Tetap berjuang, rapatkan barisan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantasan burung gereja pindah dari gereja ke masjid. Ternyata ini rahasianya. Burung gerejanya tidak tahan melihat perbuatan yang tidak senonoh. Oke teman-teman, makasih.